Jadi cerita kali ini tuh cerita dari temen gue yang ngirim ke email kita. Dan ini terjadi di daerah Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Oke. Ada dua perempuan yang temenan deket, namanya kita sebut aja Nisa sama Dina. Tapi ini namanya gue samarin ya, karena dia minta disamarin. Jadi ada dua perempuan yang temenan deket, namanya Nisa sama Dina. Nisa sekeluarga tuh turun-temurun, keluarganya dukun semua. Wow. Dan dia punya buyut yang lumayan terkenal kayak dukun hebat di pulau itulah. Oh, berarti dia emang orang sini nih, orang Riau. Benar, Moy. Sorry, ini di Kepulauan Riau atau di Riau? Di Kepulauan Riau. Oh, oke. Iya. Tapi kakek buyutnya ini tuh meninggal. Dan meninggalnya tuh kayak agak susah gitu, karena terlalu banyak dalam tanda kutip pegangannya dia. Tapi akhirnya buyutnya ini tuh meninggal dibantu sama salah satu kiai di sana. Dan akhirnya meninggal dalam keadaan berasap. Dan yang lebih parah lagi mukanya tuh sampai gosong. Wah, anjrit. Nah, karena satu keluarga Nisa tuh turunan dukun semua, jadi kakeknya Nisa atau bapak dari ibunya tuh juga punya pegangan. Tapi pegangannya tuh beda sama mamanya Nisa. Kalau kakeknya tuh selalu minta uang, sedangkan kalau mamanya Nisa, dia cuma minta sesajen tiap malam Jumat. Ini pegangannya minta uang. Betul. Oh, bukan kakinya ya? Bukan, Bi. Oke. Nah, bentuk sesajennya tuh kopi pahit, bunga melati, mawar merah, mawar putih, kembang kantil yang berjumlah ganjil, sama satu sisir pisang susu. Oke. Nah, pas Nisa ceritain itu ke Dina tuh kaget. Dan karena dia penasaran, jadi dia minta diceritain terus lah tentang keluarganya Nisa yang emang beda dari keluarga lainnya. Oh, si temen lo ini yang Nisa atau yang Dina? Temen gue ini yang Dina. Oh, berarti dia dapat cerita dari temennya ya? Betul. Oke. Saking deketnya mereka berdua, setiap Kamis pagi biasanya tuh Dina pergi sama Nisa ke tempat kakeknya Nisa. Dan di sana rutinitasnya si Nisa ini tuh selalu disuruh mandi sama kakeknya. Tapi bukan mandi biasa, Moebi. Dia dikasih minyak sama gaharu yang biasanya dipakai untuk sembahyang orang Cina. Gaharu tuh apa ya? Kayak dupa gitu, Bi, yang dibakar gitu. Oh, jadi dia mandi sambil ngebakar dupa. Oke. Terus singkat cerita, kedekatan Nisa sama Dina tuh bisa kelihatan dari mereka tuh tinggal bareng sama mamanya Nisa juga. Jadi mereka tuh serumah bertiga. Kayak udah dianggap keluarga sendiri lah si Dina ini. Sampai-sampai percintaan mamanya Nisa tuh semua juga diceritain ke Dina. Jadi mamanya Nisa nih emang single parent dan masih kelihatan muda dan cantik banget. Nah, mamanya tuh suka cerita kalau dia selalu dapat suami tuh berondong. Tapi emang bener Moebi, dia sempat nikah sama 4 laki-laki yang semuanya tuh berondong. Buset. Terus gak cuma itu, jadi mamanya juga bilang kalau siapapun laki-lakinya, kalau udah tidur bareng sama mamanya tuh gak akan bisa lepas. Jadi kayak ngelihat mamanya Nisa tuh kayak ngelihat bulan purnama gitu. Wow. Ini mamanya ngomong sendiri kayak gitu. Iya, ke si Dina. Keren. Jadi karena si Dina juga keseringan denger cerita kayak gitu, dia tuh jadi penasaran dan mulai tertarik. Dan pas banget Dina tuh lagi deket sama cowok. Dina tuh yang niatnya cuma cerita sama mamanya Nisa kalau lagi deket, sampai tiba-tiba dikasih bacaan, dikasih ritual mandi, sampai ada lumayan banyak syarat untuk si Dina ini buat dia lakuin. Nah, sekitar berapa minggu Dina ngikutin semua yang dikasih mamanya Nisa, mamanya tuh bilang kalau ini tuh berhasil. Dan bener aja, cowok yang lagi deket sama Dina tuh mau ngasih apa aja yang Dina minta. Bahkan sampai setiap hari tuh ngajak si Dina ketemu. Tapi kecuali hari Sabtu sama Minggu, Moy, Bi. Soalnya ternyata cowok ini tuh udah punya anak sama istri. Buset. Wow. Cuma ya tetap diusahain nih sama si cowok ini. Dia suka ngumpet-ngumpet di belakang istrinya buat ketemu si Dina. Nah, singkat cerita, ternyata si cowok yang lagi deket sama Dina tuh ternyata punya mantan pacar yang baru putus sebelum dia deket sama Dina. Dan mantan pacarnya ini tuh datengin Dina akhirnya. Berarti ke rumahnya si Nisa kan. Pas banget yang bukain pintu itu tuh mamanya Nisa. Jadi ternyata selama ini tuh mamanya Nisa cuma manfaatin Dina. Pas dia bukain pintu si mantannya cowoknya Dina, dan dia cerita kalau si cowok ini tuh ninggalin dia karena deket sama Dina, mamanya Nisa tuh bukannya ada di pihaknya si Dina, malah mau ngebantuin si cewek ini, Moebi. Wah, anjing. Dia bilang, kalau kamu mau balik lagi sama cowoknya Dina, gampang kok, kamu tinggal kasih aja saya uang, biar saya beliin bahannya dan sesajennya Buset. buat ngebalikin si cowoknya ini. Akhirnya ditanyalah sama si cewek ini nih, syaratnya apa, bahannya apa. Akhirnya dijelasin lah sama mamanya si Nisa kalau misalkan itu tuh harus ada ayam cemaninya. Dan si cewek ini tuh langsung nurut karena dia mau banget balikan sama si cowoknya Dina ini kan. Dia ngasih uang lah buat beli ayam cemani, katanya harganya sih 800.000. Dan gak cuma itu, mamanya Nisa tuh juga ngejanjiin kalau Dina tuh mukanya jadi ketutup gitu. Jadi cowoknya tuh bisa balik lagi ke cewek ini.
Terus bener aja gak lama kemudian dari mantannya cowoknya Dina ini datang ke rumah itu, si cowoknya tuh hilang kabar berminggu-minggu dari si Dina. Karena Dina sampai saat itu masih belum tahu penyebabnya apa, jadi dia masih butuh bantuan mamanya Nisa kan. Dia ceritain lah semuanya dan minta pendapat harus apa. Ngedenger itu mamanya Nisa tuh langsung nyuruh Dina buat pergi nyuci foto cowoknya. Dan mamanya Nisa tuh juga pakai ajian puter giling. Ajian putri giling. Puter giling. Puter giling. Jadi ajian puter giling itu bisa bikin mantannya tuh balik kalau ilmunya tuh udah tinggi banget. Kayaknya sih kayak semacam pelet gitu ya, kalau biasanya kita sebut. Ini ibunya Nisa gila juga ya, berarti. Double agent banget berarti ya? Iya benar. Terus. Tapi tuh ternyata itu juga ampuh. Gak lama si cowok ini tuh nelfon Dina dan ngajak ketemu. Akhirnya Dina ngerasa puas lah di situ. Tapi karena dia juga udah sakit hati karena ditinggalin, mereka nggak lanjut juga hubungannya. Jadi si Dina mikir mending dia nyari cowok lain aja. Dan pas banget dia tuh diajak temennya ke Batam. Jadi sekalian dia kayak ngelepas sedihnya itu loh. Dia nginep lah akhirnya di apartemen pacarnya temennya ini. Mereka nginep di sana rame-rame. Jadi ada temennya yang pacaran sama ada 2 tambahan cowok lainnya. Pas malam-malam temennya Dina sama cowoknya tuh mau pergi keluar sama temennya yang satu lagi. Ya. Oke. Jadi di apartemen itu sisa Dina sama cowok yang satu lagi kan. Oke. Nah pas banget cowoknya ini tuh bisa ngelihat hal-hal gaib gitu Moebi. Pas lagi ngobrol-ngobrol dia tuh bilang ke Dina kalau dia tuh diikutin sama 2 sosok. Yang satu sosok perempuan cantik pakai kebaya, dan satu lagi tuh laki-laki tapi serem gitu matanya bolong. Wow. Tapi ditambahin lagi nih sama temennya, katanya kalau yang perempuan tuh emang sosok penjaganya si Dina dari kecil. Cuma kalau yang laki-laki serem ini, itu tuh sosok yang nempel ke Dina dari mamanya Nisa. Di situ temannya tuh tapi baik banget. Dia tuh ngasih tahu kalau misalkan si Dina tuh nggak usah lah ikut kayak gitu-gituan, main-mainan kayak mamanya Nisa. Soalnya bisa bahaya. Tapi di situ Dina tuh nggak mau dengerin cowok ini dan malah kepengen balik ke Tanjung Pinang. Akhirnya besok paginya Dina langsung balik lah. Dan pas sampai di rumah, mamanya Nisa tuh manggil Dina sama Nisa. Mereka berdua tuh langsung ditawarin buat dikasih kayak semacam pegangan gitu Moebi. Tapi syaratnya mereka tuh harus ambil air di 3 sumur buat mereka mandi. Akhirnya malamnya mereka berdua tuh nyari air tengah malam di 3 sumur yang berbeda. Sumur pertama tuh ada di tengah hutan agak jauh dari rumah mereka. Sumur kedua tuh sumur umum tapi udah tua. Nah pas Dina ambil air di situ, dia tuh ngedengar kayak ada suara orang mandi di sebelahnya. Tapi pas dilihat-lihat lagi tuh nggak ada siapa-siapa. Akhirnya cepet-cepet lah mereka berdua dari sumur kedua tuh pindah ke sumur ketiga. Setelah mereka ngambil air, mereka tuh nggak bisa pulang Muibi. Kayak disasarin terus-terusan. Dan sekitar kurang lebih setengah jam, karena mereka lama nggak balik-balik, akhirnya disusulin lah sama mamanya Nisa. Nah katanya mereka tuh kesasar terus karena jalannya tuh ditutup sama penunggu yang ada di sana. Dan penunggunya itu tuh katanya kera besar. Singkat cerita udah sampai di rumah nih mereka bertiga. Dijemput sama mamanya Nisa. Bener. Terus akhirnya disuruh langsung mandi lah pakai air sumur itu sama mamanya. Dicampur air limau, kembang kantil, bunga mawar putih dan merah. Tapi nggak boleh ngelap muka mereka tuh pakai handuk. Setelah nyelesain ritual itu, malam itu yang kebetulan tepat jam 12 malam, hari Jumat di bulan purnama, mereka disuruh berendam di atas rumah mereka. Nah karena mamanya Nisa ngerasa ritual ini tuh gak berhasil, tiba-tiba tuh ada pocong yang datang ke mereka bertiga terus. Anjing. Pocongnya tuh terus pindah-pindah, terbang ke atas pohon, pokoknya gak netep di satu tempat. Tapi terbang-terbangnya tuh kayak kelilingin mereka gitu. Set. Akhirnya dibacain mantra lah nih sama mamanya Nisa. Pas lagi dibacain mantra, tiba-tiba mereka tuh dengar suara kenceng banget. Kayak suara orang dari yang gak jelas sampai jelas banget. Suara itu bilang, lapar, lapar, lapar. Aduh anjing, merinding lagi gue. Akhirnya mereka tuh ninggalin tempat itu tuh bertiga, masuk ke dalam rumah dan langsung ngehubungin kakeknya Nisa. Yang tadi gue juga sebutin kalau kakeknya ini punya pegangan juga. Singkat cerita kakek datanglah ke rumah Nisa. Dia kayak ngebersihin Nisa, Dina sama mamanya juga. Dan pas mamanya Nisa lagi kayak dilepas gitu sama kakeknya, tapi dari bagian mukanya itu tuh berubah langsung mukanya Muihbi, jadi tua banget. Hah? Muka mamanya Nisa? Bener. Wow. Jadi selama ini mungkin mamanya Nisa tuh manfaatin Nisa, Dina sama si cewek yang datang itu untuk kepentingan dia sendiri juga Muih, biar awet muda. Anjing. Wow. Yang gue kaget juga mamanya Nisa tuh bener-bener banyak banget sesajennya, banyak banget kayak
ritual-ritual gitu lebih. Mhm. Ya berarti kasarannya kayak mungkin mamanya Nisa emang dukun terkenal juga di sana kali ya. Bisa jadi sih karena emang ya udah dari buyutnya juga kan. Iya, dan mereka tuh keluarganya emang terkenal di sana tuh turun-temurun dukun hebat juga. Tapi yang gue kasihan si Dina sih, kayak dia masuk ke keluarga yang kayak gitu tapi dia malah terperangkap dan malah nyaman sama dunia gaib kayak gitu loh. Iya, jadi ke bawah gitu ya. Heeh. Dan Nisa pun juga kayak gitu, ikutan sama nyokapnya. Dari cerita yang gue dapet, Nisa nggak ikut-ikutan sih Bi. Tapi kalau misalkan disuruh mandi, disuruh apa ya dia ngikut aja.